Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pagi hari ini mau mengucapkan syukur sama Tuhan, boleh angkat tangan. Kita akan tinggalkan sejenak kegiatan kita. Sepanjang sepekan kita akan datang di hadirat Tuhan. Biarlah setiap kita tidak ada terkecuali dari depan sampai belakang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bersama menundukkan kepala, akan berdoa. Bapakku yang baik, kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami, Tuhan, di mana dalam sepekan Engkau telah memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami, Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hari, bahkan detik demi detik kami dalam penyertaan-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang ada di tempat ini, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami tidak menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, Tuhan. Kami hanya fokus bersandar kepada-Mu, Tuhan. Tujuan kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tiada kata yang terindah yang kami ucapkan kepada-Mu, Tuhan, selain kami, Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Bapakku yang baik. Terima kasih untuk kehidupan, nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih, Tuhan. Saya mohon jemaat untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita, sehingga setiap kita boleh mengucap syukur dengan sepenuh hati, dari hati yang paling dalam. Ibadah kita ini tidak hanya untuk kebiasaan saja, untuk rutinitas setiap minggu kita datang, tapi biarlah pagi hari ini kita berikan hati kita. Kita akan mengagumi Tuhan. Terima kasih, Yesus.
Kami percaya Engkau mengasihi, memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengakui akan keagungan-Mu Tuhan. Kami akan mau mengakui bahwa segala sesuatu yang Kau buat bagi kami untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, bagi yang merasa hidup kita di dalam tangan Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami percaya bahwa jemaat di tempat ini sangat mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan buktikan dari setiap perilaku kita. Senyum dari Pak Riko. Oke, kita akan mengatakan kesucian bahwa setiap hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Jangan
Jemaat Tuhan untuk duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mau tinggal diam dalam hadirat Tuhan? Apapun yang kita alami saat ini. Begitu baiknya Tuhan akan hidup kita. Kita akan angkat satu puji. Lewat gunung yang tinggi
terjadi, tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mempercayainya, maka kuasanya bekerja dahsyat dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa pada akhirnya kami akan melihat kuasa Tuhan dicurahkan buat kehidupan setiap kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Kami percaya ketika kami berjalan di dalam kehendak Tuhan, tantangan tetap ada, tapi pertolongan itu pasti. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba yang mau memperhatikan, mendengar, dan melakukan. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Tuhan memberkati mereka lebih lagi. Ke depan mereka dimampukan untuk lebih mengembangkan talenta mereka, upgrade skill mereka untuk kemuliaan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang melayani. Shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya. Sudah muncul, tolong di-full-kan. Saudara, kalau kita beli barang, ya, kalau kita beli televisi, gitu, ya, selain harga yang jadi patokan untuk keputusan kita, apalagi, saudara? Kualitas, betul ya. Tolong disampaikan full. Ya, ini ada gambar TV. Ya, full. Ya. Ketika kita beli TV, anggaplah begitu. Terus di dalam TV itu ada tulisan begini. Kualitas cukup. Saudara beli nggak? Enggak. Saudara beli nggak? Kenapa? Cukup. Kan cukup. Cukup kok, nggak kurang. Kenapa? Kenapa saudara? Ya kita pinginnya yang terbaik, betul nggak? Kita tidak mau hanya sekedar cukup. Tapi ya kita bisa pakai standar ini ketika kita beli barang. Tapi kita lupa kita pakai standar cukup untuk diri kita. Bukankah kita sudah berkata, saya kan sudah cukup baik sama dia, kurang apa lagi? Betul? Kita sering ngomong gitu kan? Saya sudah cukup baik. Saudara, hari ini ada satu tema. Baca, 2, 3. Baik saja belum cukup. Ya, baik saja belum cukup. Apa sih kriteria baik menurut saudara? Saudara bisa mengatakan, oh dia baik. Apakah karena dia suka traktir? Dia suka kasih duit? Dia suka memperhatikan? Ya, tentu setiap kita punya standar yang berbeda-beda. Punya ukuran kebaikan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Tapi ternyata seperti gambar di latar belakang ini, ada matahari, ada lilin. Kurang lebih standarnya Tuhan itu ini, tapi standarnya kita ini. Sama-sama bercahaya, betul? Matahari bercahaya, lilin bercahaya. Tapi standarnya beda. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar ketika baik saja belum cukup. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 48. Kelihatan? Agak kecil. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna ya, bukan sampurna ya. Beda itu kalau sampurna. Bapak-bapak pasti tahu itu sampurna, ya.
Saya berharap kita semua udah gak suka lagi sama sempurna. Kita harus sempurna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita merasa hidup ini sudah cukup baik. Ya, saya udah cukup oke kok. Saya udah ke gereja, saya udah cukup rajin ya. Saya nggak ke gereja paling ya kalau ada acara atau kalau lagi hujan, ya sekali-sekali kesiangan is oke lah, diampuni sama Tuhan. Ya, jadi saya ini sudah cukup baik. Apalagi saya udah daftar retret loh. Saya udah daftar retret walaupun belum lunas. Nah, saya udah baik. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini kita sering hidup dengan standar cukup. Buat yang sekolah, yang penting nilai saya KKM. Di atas KKM sedikit. Udah lulus. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, dan itu kita bawa dalam kehidupan rohani kita. Seperti tadi, saya sudah rajin ke gereja. Saya udah kasih persembahan kok. Oh, saya udah melayani, udah cukup lah itu. Saya sudah cukup baik. Tapi ketika kita membaca ayat ini, kita akan kaget. Kita dikejutkan dengan satu fakta bahwa yang Tuhan minta itu bukan sekedar cukup. Sekali lagi, yang Tuhan minta bukan sekedar kita cukup baik. Baik aja nggak cukup di mata Tuhan. Sama seperti saudara beli TV tadi, kalau cuma baik nggak mau ya terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, standar dunia dengan standar kerajaan Allah itu beda banget. Ya. Standar dunia dengan standar kerajaan Allah itu beda banget. Kembali gambar ini, saya suka ngambil gambar ini, lilin dan matahari. Lilin itu standar kebaikan manusia, kebaikan di dunia. Kebaikan di masyarakat ketika apa? Ya ketika kita nggak lupa bayar iuran sampah, iuran keamanan, ketika kita ikut kerja bakti, ya ketika kita ramah dengan tetangga, oh itu baik, Bapak itu baik. Tapi standar Allah berbeda. Ada perbedaan. Ya, di sini kita ada perbedaan, timbangannya beda. Dunia itu asal tidak jahat itu sudah baik. Dalam dunia kerja yang penting nggak korupsi sudah baik. Walaupun suka telat yang penting sudah baik. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia berkata bahwa kalau nggak jahat yaitu baik. Dunia berkata baik itu selektif. Saya baik sama orang yang baik sama saya. Normal kan itu? Normal sekali. Kalau saudara baik sama orang yang baik kepada saudara, atau istilah balas budi, ya, karena dia udah berjasa sama hidup saya harus balas budi. Itu impas, saya katakan itu baru impas, belum ada lebihnya. Ya. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, apakah upahmu? Nah, saudara, rangkaian ayat-ayat ini Tuhan sampaikan dalam satu konteks dia lagi khotbah di bukit. Kalau saudara lihat di Alkitab, buku judulnya ya, Yesus dan Hukum Taurat. Yesus membandingkan hukum Taurat pada waktu itu dan kebenaran Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hukum Taurat berkata begini, ayat 43. Coba skor handphonenya ke atas ya, layarnya ke atas. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat ya, itu hukum dunia. Dunia itu berkata ya kalau musuh dibenci ya wajar ya.
Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat 44 Tuhan Yesus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada satu kontras, ada satu perbedaan yang kelihatan banget ketika dunia berkata baik itu sama orang yang baik, tapi Tuhan berkata berbeda. Standarnya Tuhan itu beda. Standarnya Tuhan apa? Kalau kamu mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Kamu sama dengan pemungut cukai. Kenapa Tuhan berkata sama dengan pemungut cukai? Mari kita membawa pemikiran kita di zaman itu. Di zaman hukum Taurat, pemungut cukai itu orang paling berdosa. Kalau diidentikan dengan sekarang, pemungut cukai itu koruptor kelas kakap, lintah darat, tukang rentenir. Itu pemungut cukai pada waktu itu. Dan orang itu benci banget sama pemungut cukai. Kalau seorang jadi pemungut cukai pada zamannya Tuhan Yesus, pasti gak ada temannya. Masuk persaut-tahun mana aja ditolak. Karena ya tadi ujung-ujungnya, si ujung-ujungnya meras. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu kayak pemungut cukai. Berarti standar moralnya padahal kita berpikir kalau orang baik sama saya baik. It's okay kan? Benar kan? Dia baik ya saya baik. Itu aja Tuhan Yesus bilang standar moralmu tuh kayak pemungut cukai. Jadi memang kehadiran Tuhan Yesus di tengah budaya agama Yahudi pada waktu itu menjungkir balikan kebenaran mereka, membongkar setiap cara-cara berpikir mereka yang berkata saya sudah cukup baik. Tapi ketika Tuhan Yesus sajikan satu konsep yang baru, hukum tentang kerajaan Allah, orang-orang tercengang. Ini beda. Ini beda. Lalu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Bukankah ini satu hukum yang paling berat? Ya, selain kasih perpuluhan tentunya. Ya, kalau di stop record di jemaat Tuhan itu yang paling berat itu tetap beribadah. Punya saya, hasil kerja saya. Yang kedua yang ini sudah mengasihi musuh. Karena kita dari kecil sudah ditanamkan. Bapak saya itu menanamkan sama saya begini. Sebelum bapak saya bertobat ya, karena bapak saya bertobat ketika saya mulai usia SMP, bapak mulai bertobat. Dia tanamkan gini, kamu sebagai laki-laki jangan pernah takut sama siapapun. Selagi orang itu masih makan nasi, jangan pernah takut. Kecuali orang udah makan batu, kamu pikir-pikir mau berkelahi sama dia. Dia ajar saya begitu. Kalau orang itu masih makanannya nasi, dipikul masih sakit, jangan takut. Nah saudara, walaupun badan saya kecil begini dari dulu segini aja, saya nggak pernah takut sama siapapun karena konsep yang ditanam bapak saya. Kalau kamu dijati orang lawan, jangan diem aja. Jangan takut sama siapapun. Selagi orang itu makan nasi, dipukul pasti sakit. Jadi jangan takut. Saya sudah ditanamkan konsep untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Setelah saya berjumpa dengan Bapa di sorga, saya berjumpa dengan Kristus, saya melihat dia yang diajarkan Bapak saya salah ternyata. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah musuh. Berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Berdoa buat orang yang jengkelin kamu. Berdoa buat yang orang fitnah kamu. Sudah belum kita lakukan? Pertanyaannya kan di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali melihat. Ya, standar dunia itu berbeda dengan standar kerajaan Allah. Standar dunia, kalau kau baik, aku baik. Tapi kalau standar kerajaan Allah, walaupun kamu gak baik, aku akan tetap baik. Dan itu dikatakan, ya. Kalau saudara melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus bilang, ya. Bahkan kalau, ya. Ayat yang ke-39, aku berkata padamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan. Kita ngajari anak kita apa, saudara? Apalagi anak kita laki-laki. Lawan, jangan diam aja, bodoh lu. Ya, kita suruh melawan, tapi firman Tuhan bilang, jangan. Ayo. Benar nggak sih ayat ini, saudara? Atau kita delete aja dari Alkitab kita? Kita sobek Alkitab kita. Siapa yang salah?
Saudara, memang ikut Tuhan itu harus ekstrim. Ikut Tuhan itu berbeda banget. Dunia, ya kita pikir mungkin dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, kalau kamu dijahat kita di sekolah, lawan, jangan takut. Tapi ketika kita balik back to Bible, kebenaran sejati yang kita akui, yang kita percayai, kita tercengang, kita terkaget-kaget. Oh, ternyata gini ya, ada ya ayatnya ya. Jangan kamu melawan orang jahat kepada kamu. Ada ya ternyata ayatnya. Ya. Bahkan barang melaikan siapa yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Wah, bonyok dong kalau begitu. Babak belur dong kalau begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah standar kerajaan Allah. Berbeda banget dengan standarnya dunia. Sekarang kita mau mengikut standar yang mana? Ya, kita mau ikut standar yang mana, saudara? Ya. Matius 5 ayat 48 tadi kita udah baca. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini standar kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah itu haruslah kamu sempurna. Kata karena itu menunjukkan sebuah kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus jangan bilang, jangan balas yang jahat, kasihilah musuh, berdoa buat orang yang menganiaya kamu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang minta baju, kasih juga jubahmu. Wah, bangkrut dong kalau begitu, habis kita. Karena itu, ada kata karena itu kesimpulan dari semua uraian di atas. Kesimpulannya adalah haruslah kamu sempurna. Bilang sama sebelahnya, sempurna, bukan sempurna. Mungkin kita agak terkejut, mungkin kita agak komplain di dalam hati. Kita berkata, nggak mungkin kita sempurna. Ada di sini berarti saya sudah sempurna. Saya tanya, bisakah kita sempurna? Bisa nggak? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Yang lain bingung. Saudara, kalau saudara jalan, ya suka banyak rambu lalu lintas kan? Kalau ada tanda perboden berarti nggak boleh lewat. Tidak boleh lewat, tapi bisa lewat nggak? Bisa. Bisa, cuma tidak boleh. Nggak mungkin orang pasang tanda perboden di tembok. Karena apa? Nggak usah pasang tanda perboden, orang nggak bakal lewat. Tuhan juga begitu. Tuhan nggak akan bilang haruslah kamu sempurna kalau Dia tahu kita nggak bisa sempurna. Karena Dia tahu kita punya potensi untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Maka muncul ayat ini, hendaklah kamu sempurna. Saudara, sempurna di sini kadangkala kita salah ngerti. Ya, kembali yang salah selalu paham. Ya kan, salah paham. Gagal paham. Ya. Sempurna itu dalam bahasa Yunani-nya teleios. Teleios itu bukan berarti nggak ada cacat, bukan berarti bersih tanpa noda atau sinless, tanpa dosa sama sekali. Teleios yang dipakai diterjemahkan sempurna itu bukan sempurna dalam konsep kita pada umumnya, konsep bahasa Indonesia perfect. Tapi sempurna itu mengarah atau memiliki arti yang pertama, mencapai tujuan, purposeful, mencapai tujuan. Kalau tujuannya saudara datang ke sini, ya ke sini. Kalau masih belok ke depan pintu gerbang, belum sempurna. Kalau sempurna dari rumah pingin ke gereja kan, datangnya ke sini. Kalau sementara belok dulu ke sana berarti belum sempurna. Baru ke sini baru sempurna. Jangan tunggu di sana sampai kelar ibadah nggak ke sini berarti saudara belum sempurna. Tapi yang ada di sini adalah saudara sudah sempurna karena beralih dari sono udah ke sini semua. Ya, bukan menyinggung, hanya mengingatkan. Oke, saudara, ya mencapai tujuan. Ya mencapai tujuan. Atau yang kedua, pengertian kedua, sempurna itu dewasa. Matur. Dewasa. Makhluk hidup dikatakan dewasa ketika semua fungsi dalam hidupnya berjalan sebagaimana mestinya. Seorang bayi belum dewasa, kenapa? Dia belum bisa jalan. 3-4 tahun sudah sempurna? Belum, kenapa? Dia masih perlu diawasi oleh orang tua. Iya kan?
Tapi orang yang dewasa, dia sudah bisa jalan, bisa makan sendiri, bisa atur hidupnya sendiri, bisa ngatur kalau minggu harus bangun jam berapa. Kalau mau bangun jam 6 pagi ya kita harus atur tidurnya jam berapa. Itu orang dewasa. Tapi kalau anak kecil dia nggak tahu. Mau besoknya hari Minggu harus sekolah Minggu, malam dia masih mau main-main. Mamanya baru bilang ayo tidur gitu kan. Mainannya diambil, lampunya dimatiin baru mau tidur. Orang yang dewasa itu ngerti apa yang harus dilakukan, bisa mengambil keputusan dengan bijak. Orang yang dewasa semua sistem dalam tubuhnya sudah bisa berfungsi dengan baik. Itu pengertian teleos, sempurna. Kemudian sempurna itu juga punya pengertian utuh, lengkap. Kalau saudara bikin kue, ibu-ibu bikin kue pakai mixer gitu kan, di oven, ditinggal, enggak, ditungguin berapa menit sekali dilihat gitu kan. Saya masih ingat dulu masih oven bakar gitu, bukan oven listrik, pakai lidi dicolok, ujungnya diambil masih basah enggak, iya kan? Kalau udah enggak, wah berarti sudah sempurna kuenya, dibuka, dipindahin, wow cakep, itu sempurna. Tapi ketika dicolok, lo kok masih basah, kok belum ngembang, belum sempurna, belum utuh, belum komplit. Atau lo kok jadinya hitam bau angus, itu belum, udah nggak sempurna. Itu jatahnya tempat sampah, nggak bisa dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika Tuhan berkata hendaklah kamu sempurna, Tuhan mau bilang begini, hendaklah kamu itu mencapai tujuanmu. Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Tapi karena kita jatuh, itu harus dibalikin lagi. Sama seperti ketika saudara lihat Google Maps salah jalan, harus turning back, harus putar balik. Harus putar balik. Saudara yang dikasih Tuhan, sempurna itu lawannya, ya, teleios itu lawannya hamartia. Hamartia itu tidak tepat sasaran. Saya kasih gambar itu di atas. Yang suka main panahan pasti tahu kalau sudah begini poinnya 100, poin tertinggi maksimal. Tuhan mau hidup kita itu begini, mencapai tujuan. Tapi kalau panah ini ada di sini, di yang biru atau di yang putih, enggak yang di kuning tengah, di sini atau di sini nih udah dekat, itu belum sempurna. Orang Yunani bilang itu hamartia, tidak tepat sasaran. Itulah yang diterjemahkan menjadi dosa dalam Alkitab kita. Jadi dosa adalah kondisi hidup yang tidak tepat sasaran, kondisi hidup yang melenceng dari tujuannya. Tujuannya kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi faktanya kita justru nyusahin orang lain. Berarti itu hamartia, dosa, tidak tepat sasaran. Tujuan Tuhan menciptakan supaya kita menyembah Tuhan, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika hidup kita mengagungkan yang lain yang bukan Tuhan, berarti kita melenceng dari sasaran. Kita belum teleios, kita hamartia. Tuhan Yesus mau berkata, hendaklah kamu dewasa. Dewasa dalam segala keberadaan. Hendaklah kamu lengkap. Jadi sekali lagi, sempurna bukan berarti tanpa dosa, karena jelas Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dalam pengertian sempurna tidak ada dosa, ya nggak bisa sempurna, itu impossible, ini mustahil. Tapi sekarang ketika kita ngerti, dilihat dari bahasanya, oh teleios itu artinya mencapai tujuan, dewasa, lengkap, utuh. Kita ngerti, oh ternyata Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita menjadi orang yang hidup dalam tujuan Allah, hidup dalam kedewasaan iman, kedewasaan cara berpikir, kedewasaan dalam setiap keputusan. Karena tentunya dari setiap keputusan ada konsekuensi dari keputusan itu. Ya. Yang apapun keputusan yang saudara ambil, ada konsekuensi. Saudara memutuskan ambil pinjaman online, ada konsekuensinya kan? Bunganya tinggi. Ada konsekuensinya, kalau nggak bisa bayar bisa datang tuh
orang-orang Ambon yang tinggi gede hitam penuh tato datang ke rumah saudara. Atau saudara diteleponin siang malam gak berhenti. Itu konsekuensi. Orang yang dewasa tahu konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ayat ini ada beberapa ayat yang paralel dengan ayat ini, yang serupa. Ya, kalau di dalam Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 itu serupa, ini paralel. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Matius bilang, hendaklah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Di Lukas bilang, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu murah hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat di dalam Ulangan. Ulangan 19 ayat 2. Ulangan 19 ayat 2. Imamat, sorry. Nah, imamat bukan ulangan, imamat. Imamat 19 ayat 2. Imamat, kitab Imamat. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 3 ayat ini kan paralel, hampir sama. Ya. Yang pertama bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Hendaklah kamu murah hati, Bapamu murah hati. Hendaklah kamu kudus, Bapamu kudus. Jadi standar yang dipakai kita sebagai orang percaya adalah karakter Allah. Karakter Allah. Karakter Allah yang harus jadi acuan. Kita harus seperti itu. Kita berproses menjadi seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa baik saja belum cukup? Kasih dunia itu transaksional. Seperti orang transaksi, kalau saudara beli, kasih uang dapat barang. Ya. Kalau kasih dunia itu seperti itu. Saudara beri kebaikan, orang itu baik sama saudara. Orang baik sama kita, kita harus balas kebaikannya. Itu kasih yang transaksional. Kalau begitu, maka begini. Tapi kalau tidak begitu, ya tidak begini juga. Itu transaksional. Saya baik karena kamu baik. Itu dunia. Tapi kasih Kristus itu transformasional. Berubah, ditransformasi, bukan transaksi, bukan seperti jual beli. Transformasi. Saya baik karena Bapa saya yang baik. Saya baik karena Tuhan saya itu baik. Saya anak Tuhan. Tuhan baik, saya harus baik. Tuhan murah hati, Dia memberikan cahaya matahari buat semua orang. Ya kan? Cahaya matahari diberikan buat semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang Kristen, non-Kristen, rajin ke gereja, malas ke gereja, tetap dapat cahaya matahari yang sama. Itu kasih Bapa. Itu kemurahan Bapa. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu murah hati, sama seperti, the same like, sama seperti. Jadi acuannya adalah karakter Tuhan. Saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah. Betul? Kalau anaknya Pak Rudi Manurung, makasih. Kalau anaknya Pak Rudi Manurung pasti punya kemiripan sama bapaknya. Betul. Golongan darahnya udah dicek belum? Sama pasti. Iya kan? Sama. Dan harusnya sifat-sifat orang tuanya harus sama. Identitas kita itu anak Allah. Maka kita harus memiliki DNA-nya Bapa. DNA itu
sel dalam tubuh, protein dalam tubuh yang membawa sifat keturunan. Kalau Bapak kita baik, kita harus Baik. Kalau Bapak kita sempurna, kita harus Kalau Bapak kita kudus, kita harus Kurus. Tapi yang terjadi, kita lebih milih pakai standar dunia. Saya sudah cukup baik kan, udah ke gereja, saya udah rajin. Belum cukup Tuhan ini. Kamu harus sempurna sama seperti Bapak yang harus sempurna. Dan dalam konteks ini, kesempurnaan yang Tuhan Yesus maksud berbicara sempurna di dalam kasih. Katakan sempurna di dalam kasih. Sempurna dalam mengasihi. Kadang-kala kita kalau mengasihi orang pilih-pilih ya. Ngapain bantu dia, nyebelin. Benar apa betul saudara? Kalau orang yang nyebelin, kesusahan, saudara bantu nggak? Bantu, tapi di sini rasanya greget gitu ya. Manusiawi, karena kita masih manusia tinggal di dunia, dan dunia ini punya sistemnya begitu. Sistemnya kalau kamu baik, aku baik. Tapi ingat, sejatinya kita ini bukan dari dunia. Kita ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita harus bawa sifat-sifat Allah ketika kita tinggal di dunia, supaya dunia melihat perbedaan kita dari anak-anak dunia ini. Dunia bisa melihat wajah Kristus, wajah Allah. Lewat siapa? Lewat foto? Enggak. Lewat siapa? Bilang Mas Wei, lewat kamu dan kamu. Dunia bisa melihat Kristus lewat hidupku, lewat hidupmu semua. Kalau kita belum bisa menampilkan wajah Kristus kepada orang-orang dunia di sekitar kita, kita belum mencapai tujuannya. Kita belum teleios, kita masih hamartia. Kita belum tepat sasaran. Di lingkungan mana kita ditempatkan Tuhan? Kau yang sekolah, kau yang bekerja, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu itu sudah sempurna. Kalau Bapa itu memberikan sinar matahari, memberikan oksigen bagi semua, masihkah kita pilih-pilih dalam berbuat baik? Masihkah kita membatasi diri? Enggak mau dia gitu sama saya, dia ngomongin saya tuh, dia sinis kalau ngomong sama saya. Saudara tahu gak? Kalau Tuhan itu baperan, habis dunia ini. Berapa banyak persungutan manusia, bahkan berapa banyak persungutan orang-orang percaya menyalahkan Tuhan atas kondisi hidupnya. Kenapa Tuhan memberkati dia, saya nggak diberkati? Itu kan sama aja kita komplain sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kalau saya hanya memberkati orang yang baik-baik sama saya, ya orang-orang begitu nggak diberkati Tuhan. Nggak usah dikasih oksigen orang seperti itu, nggak usah dikasih sinar matahari. Tapi faktanya kan realitanya nggak begitu. Tuhan kasih semua. Mau orang itu membenci dia, bahkan untuk orang yang ngebakar gereja, menghentikan ibadah, Tuhan masih kasih oksigen, betul nggak? Tuhan masih mengasihi mereka. Pertanyaannya, karena kita punya DNA Allah, bisa nggak kita bikin seperti itu? Bisa nggak kita bikin seperti itu? Kadang-kala kita baru disindir lewat statusnya aja udah kebakaran jenggot. Udah kayaknya udah seperti lagu lama, mendidih di hati, mendidih di hati. Takkan berhenti nonjok dia gitu kan. Padahal belum ngapa-ngapain, dia baru lihat statusnya doang, udah kayak begitu. Saya hanya kebayang, Tuhan itu kasihnya luar biasa ya. Kalau Tuhan kayak manusia, habis manusia ini. Berapa banyak kita menyalahkan Tuhan, berapa banyak kita komplain mulu kerjanya sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Ini satu kebenaran yang saya mau ajak kita. Kita harus punya level hidup yang lebih dari dunia. Bukan soal materi, bukan soal apa, tapi soal karakter. Soal karakter. Orang dunia berkata, kalau jadi pedagang, Bu, Pak, kalau jadi pedagang jangan terlalu jujur, Pak. Nanti nggak kaya-kaya. Itu konsep dunia. Konsep Allah apa?
Kalau kau jujur, kau akan wujud. Dan saya buktikan itu. Saya belajar masuk ke marketplace, masuk ke dunia usaha, menggunakan prinsip kerajaan Allah. Banyak orang berkata bahwa Alkitab ini hanya berlaku di gereja, di kantor, di dunia, di tempat dagang, di pasar gak berlaku. Saya katakan tidak. Saya sudah buktikan bahwa prinsip Allah itu universal. Prinsip Allah itu bisa dipakai di mana. Antara tahun 2008 sampai 2011, ya, saya bekerja di pabrik kertas sebagai marketing. Saudara tahu marketing itu dosa yang paling besarnya di mana? Para marketing di sini. Dosa yang paling besar di mana? Bohong, betul nggak? Nggak ada bilang kecap. Nomor 2 nggak ada, semua bilang nomor 1. Yang berani bilang nggak nomor 1 ada, saudara. Uya Bintang 7 nomor 16. Bukan cuma 7, nomor 16 loh. Dengan pede dia bilang. Ya, yang belum tahu Uya Bintang 7 berarti nggak seumuran sama saya. Ya, oma-oma ini tahu Uya Bintang 7 ya. Nomor berapa, Oma? Nomor 16. Pede loh, dijual nomor 16. Cuma itu produk yang bilang nomor 16. Lainnya bilang nomor 1. Jadi nomor 1-nya banyak. Kecap Bangun nomor 1, kecap Sedap nomor 1, ABC nomor 1, semua nomor 1. Itu marketing. Tapi saya belajar menerapkan prinsip kerajaan Allah dalam dunia marketing. Saya menawarkan barang bawa sampel. Pak, ini begini. Saya sampaikan. Pabrik kami memang belum sempurna. Mungkin kertas ini tidak sesuai dengan spek yang Bapak harapkan. Tapi tolong Pak, trial dulu, bisa dipakai enggak? Mana ada orang marketing bilang begitu? Coba, saya pernah tes ya. Di mall kan suka ada mobil gitu kan. Sales mobil dikasih, ya sok-sokan aja. Kayak kelihatan banyak duit gitu kan. Enggak Pak, tanya-tanya gitu, ngobrol. Ini begini. Dari A sampai Z dia ceritakan kelebihannya. Mobil ini begini. Saya tanya, Bapak, saya mau tanya. Iya Pak, kenapa Pak? Saya boleh tanya. Kelemahan mobil ini apa? Bingung dia, nggak bisa jawab. Pak, saya nggak pernah diajarin kelemahannya apa Pak. Iya, waktu di briefing marketing mana ada diajarin kelemahannya. Iya. Manajer marketingnya bilang kalau kamu nawarin barang jangan ceritain kelemahannya. Walaupun kelemahannya ada 17, jangan ceritain. Kelemahannya 17, keunggulannya cuma 3, ya kamu bilang yang 3 itu, yang 17 nggak usah disebut satupun. Kalau konsumen mengarah ke salah satu dari 17 itu, belokin lagi ke yang 3. Itu briefing di kantor marketing seperti itu. Saya alami. Tapi ketika saya ketemu konsumen, saya bicara ini seperti itu. Kadangkala ada hal-hal seperti itu. Tapi saya katakan akhirnya tolong coba. Kalau cocok, apa salahnya Bapak mencoba produk kami? Dan yang luar biasanya, hasil penjualan saya selama 2 tahun di atas target semua. Di atas target. Karena pabrik ini pabrik yang sudah mau bangkrut lalu di take over. Di gudang itu ada sekitar 4.700 ton barang. Tugas pertama saya sama direktur marketing bilang, tolong habisin barang ini dulu sebelum kita produksi yang baru. Karena kalau barang ini habis, kita bisa buat beli bahan baku, buat modal. Waduh, ini barang udah gak karu-karuan, saya tahu bentuknya, speknya itu udah di bawah rata-rata. Saya cuma bilang, Tuhan gimana jualnya? Gimana jualnya? Dan Tuhan hukum, saya nggak mau apa adanya. Itu 4.700 ton 3 bulan habis. Sampai orang gudang bingung, Pak gimana cara jual? Semua tanya, Pak gimana cara? Ya jual aja, bilang. Barang kita jelek ya saya bilang jelek. Barang kita kadang-kala ukurannya nggak sesuai, kita bilang. Orang bisa terima. Saudara percayalah, kejujuran itu sejatinya lebih dihargai daripada kebohongan dan kemunafikan. Tapi kadangkala kita mau membungkus supaya kita kelihatan baik, kelihatan bagus dengan kebohongan, dengan kemunafikan, supaya dilihat kita baik.
Tapi sebetulnya sejatinya, coba tanya sama dirimu sendiri. Saudara lebih suka ketemu orang jujur, apa ketemu orang yang omong besar? Saudara lebih suka yang mana? Orang yang jujur, orang yang ngomong apa adanya. Tapi kita senang ketemu orang jujur, tapi kita nggak berlaku jujur. Kan konyolnya manusia seperti itu. Kita senang kalau ada orang jujur sama kita, tapi susah banget kita untuk jujur. Nah, kita belajar saudara hari ini. Prinsip Allah itu berlaku di tengah sistem dunia. Walaupun belum ada pengakuan, ya, belum ada pengakuan. Tapi kalau kita praktekkan, coba deh saudara praktekkan kejujuran itu. Ya, seperti Puyer bintang 7 itu, bilang nomor 16 ya udah nomor 16 aja, gak usah bilang nomor 1. Itu pada zamannya Puyer bintang 7 itu laris benar ya Maya. Puyeng sedikit cari Puyer bintang 7, sakit gigi cari Puyer bintang 7, nomornya nomor 16. Itu orang jualan paling jujur menurut saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita punya DNA-nya Allah. Kita harus membawa sifat-sifat Allah selama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai ketika kita berpulang Tuhan gak kenal, lu siapa ya? Kok lu gak mirip gua? Gimana kira-kira kalau Tuhan panggil kita ketemu Tuhan, lu siapa ya? Gua gak pernah ceritain model begini. Kok gak ada mirip-miripnya sekali? Sialat kita kalau udah gitu. Mari selama hidup di dunia, kita mau tunjukkan, kita mau kembangkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kita. Memang sepertinya ketika kita jujur, ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ketika kita mengampuni, kelihatannya kita kalah. Lu lemah banget sih. Lu mau aja ngampuni dia, teman lagi sama dia, padahal dia ulang-balik nyakitin lu kan. Sering dengar begitu? Iya kan? Ngapain sih kamu dekat-dekat sama dia? Dia kan pinjam uang, lu nggak bayar. Ngapain balik? Nanti dipinjemin lagi dong. Dunia berkata seperti itu. Wajar, kenapa? Standar dunia dengan standar Allah beda. Tapi kalau kita pakai standar Allah, kita akan melihat yang pertama, Allah sendiri disenangkan. Percuma kita nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Kalau sambil mewek-mewek nyanyi, menyenangkanmu, senangkan. Tapi standar yang kita pakai masih standar dunia. Tahu nggak di surga Bapak bilang apa? Gombal, gombal lu, air mata buaya. Saudara yang dikasih Tuhan, memang taman buaya udah gak ada lagi, tapi buayanya berkembang kemana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau nyatakan bahwa kita ini anak-anak Allah dengan hidup dengan standarnya Bapa di surga. Ya, apa yang harus kita lakukan? Akui keterbatasan kita. Untuk sempurna, memang kita sulit. Tapi kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna, berarti Tuhan tahu kita bisa, ada potensi untuk menjadi sempurna. Hanya kita belum kembangkan potensi itu. Gimana ngembangkannya? Akui, Tuhan, aku butuh anugerah untuk menjadi sempurna, untuk menjadi sama seperti Bapa. Aku butuh anugerah. Dengan kekuatanku aku gagal maning Tuhan. Tolong, Roh Kudus sertai langkah. Kemudian mulai ini yang susah. Mungkin kalau saudara saya minta doakan saya, pasti saudara akan lakukan. Amin. Pede banget ya. Tapi kalau saya minta saudara doakan musuhmu, doakan orang yang paling sulit, kamu kasih. Bisa? Berat ya? Angel ya? Minta hatimu dilembutkan oleh Tuhan. Roh Kudus, jamah hati. Aku bisa doain dia, walaupun dia terus-menerus sakitnya, dia harus berdoa. Tapi doanya juga jangan doa Tuhan dia ketabrak mobil, Tuhan dia keselak permen karet lalu mati. Doakan untuk pertobatannya, doakan untuk kebaikannya.
Buat orang yang memusuhi kita, doakan dia dengan Tuhan, aku mau berdamai dengan dia. Buka jalan supaya hatinya lembut, waktunya tepat, aku ketemu bisa berdamai. Bukankah itu indah? Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya lakukan kebaikan tanpa melihat respon orang lain. Kadang-kala kita baik sama orang, tapi orangnya kayak gitu, bahasa kasarnya nggak tahu diri. Gitu kan. Udah baik sama lu masih begitu. Tapi apakah Tuhan kita seperti itu? Tidak. Tuhan terlalu baik sama manusia. Manusianya susah sekali untuk percaya, susah sekali untuk hidup benar. Tapi apakah Tuhan berhenti berbuat baik? Tidak. Sampai hari ini dia tetap berbuat baik. Sampai hari ini dia tetap mengasihi semua orang. Nah, saudara, ada quote seperti ini. Kekristenan bukan tentang menjadi orang baik. Ya. Kekristenan bukan tentang menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Bukan bajunya baru, bukan dandanannya yang baru, tapi karakternya diperbaharui di dalam Kristus. Kristenan bicara soal transformasi karakter. Siapa satu orang yang paling sulit Anda kasih minggu ini? Mulai mendoakan. Caranya supaya saudara bisa mengampuni itu dimulai dari mendoakan. Ketika saudara mendoakan rutin tiap hari, doakan terus orang itu, tanpa sadar akan ada belas kasihan dalam hati. Iya ya Tuhan, kasihan ya. Kok dia berlaku begitu terus? Kasihan Tuhan. Tuhan tolong deh, supaya Tuhan jamah hatinya, dia tidak berbuat seperti itu terus. Kasihan keluarganya kalau dia gitu terus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan pernah merasa cukup baik di hadapan Tuhan. Karena sejatinya kita masih jauh dari standarnya Tuhan. Jangan pernah merasa saya udah cukup, saya udah baik. Toh saya sudah banyak menolong, banyak memberi. Karena standarnya Tuhan itu adalah kita mentaati buku-bukunya, kita hidup seperti Dia hidup. Jelas, paralelnya jelas. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Kamu murah hati karena Bapamu murah hati. Kamu kudus karena Bapamu kudus. Dan ada begitu banyak ayat lain yang menunjukkan hal seperti itu. Bahkan 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, kalau kamu mengaku kamu hidup di dalam Dia, kamu wajib hidup sama seperti Dia telah. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Saya undang tim. Sekali lagi, dengan kekuatan kita tidak bisa. Dengan kemampuan kita selalu gagal. Kalau hari ini kita belum bisa mencapai tujuan Allah, kita belum sempurna, masih banyak kegagalan yang kita hadapi. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku belum bisa kayak gitu. Minta anugerahnya saudara, karena anugerahnya cukup. Anugerahnya akan memampukan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hatimu dan hatimu. Tuhan sanggup menjadikan kita sempurna di hadapan. Naikkan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Bagian referennya saja.
masih terluka karena perlakuan 1-2 orang di sekitar. Mungkin ada sakit hati yang masih belum sembuh. Kita belum sempurna kalau kita belum mencapai tujuannya. Tujuan Allah adalah kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kita boleh menampilkan karakter Kristus di tengah dunia. Kalau kita belum sempurna, itu hamartia, melenceng dari tujuan. Itulah dosa. Kita perlu diselamatkan supaya kita tidak tersesat lagi. Kita kembali ke jalan yang benar menuju tujuan itu. Percayalah, anugerahnya cukup. Anugerahnya akan menolong kita. Kau berfirman dan semoga kau bersabda dan selamatkan tiada yang mustahil bagimu. Yesus percaya menjadi sempurna seperti yang Kau katakan. Dengan kekuatan kami seringkali kata, hati ini terlalu lemah. Ampuni kami Tuhan, karena kami perhadapkan hati kami, hidup kami di hadapan. Ini kami, ini umat. Ampuni setiap kegagalan kami. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan belas kasihan-Mu, memberi kami kekuatan, mentransformasi hati kami, supaya kami bukan hanya baik, karena baik itu belum cukup di hadapan. Biarlah kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang lengkap berfungsi, pribadi-pribadi yang bisa mencapai tujuan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau bertumbuh di dalam kasih, di dalam kesempurnaan kasih, sama seperti Bapa yang begitu mengasihi dunia ini. Kuatkanlah kami Roh Kudus, biar kebenaran ini termeterai dalam hati kami, menjadi bagian ingat-ingatan yang selalu terngiang di hari-hari hidup kami di dunia ini. Kami sadar dunia perlu melihat wajah Kristus. Biarlah kami boleh menampilkan wajah Kristus bagi dunia, bagi teman-teman kerja kami, bagi tetangga kami kiri kanan, bahkan bagi setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Kristus melalui hidup kami. Ini kerinduan kami. Kami menjadi komunitas yang berdampak, menggarami kota ini, memberi terang buat kota ini. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi Karyadi. Kita percaya bahwa jemaat GBT Impractul Community Diatamas sedang menuju kesempurnaan. Amin. Karena kalau kita mau, kita minta, pasti Tuhan yang memberi kekuatan.
Baik Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita pada minggu hari ini, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mohon Ibu Yusnai untuk melayani kolektor. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami dalam minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu Tuhan hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikan selalu Tuhan Yesus kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan agar lebih melayani lagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah boleh menguatkan kami Tuhan, mengajarkan kami agar kami Tuhan lebih lagi Tuhan bisa lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Tidak hanya baik tapi bisa lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh ada perubahan Tuhan Yesus. Kami tidak hanya mementingkan egois kami Tuhan Yesus, ego kami dalam kehidupan sehari-hari, tetapi biarlah ya Tuhan Yesus kami boleh meminta kekuatan daripada Tuhan untuk kehidupan kami agar kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Di sini juga kami mengumpulkan Tuhan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan untuk pengembangan kerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Sucikan kuduskan persembahannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini karena kami masih dapat menikmati indahnya dunia ini Bapa. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu yang Engkau berikan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersedia Bapa untuk menjadi terang di dalam kehidupan ini Bapa. Seperti firman-Mu yang selalu terang di dalam setiap langkah kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami ucapkan untuk semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang selalu setia datang ke dalam rumah ibadah ini Bapa. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini Bapa. Apapun kerinduan kami Bapa, apapun yang menjadi motivasi di dalam kehidupan kami Bapa, yang mau menjadi pelaku di dalam firman-Mu Bapa. Bapa, banyak kerinduan-kerinduan yang kami ingin dekatkan kepada-Mu Bapa. Biarlah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kami Bapa, agar kami menjadi anak Kristus yang setia Bapa. Kami juga mendoakan Bapa rencana retreat di bulan 4 nanti Bapa. Biarlah setiap dana untuk perlengkapan di retreat nanti Bapa, Engkau yang telah mencukupkannya Bapa. Apapun yang menjadi pembatas dalam retreat nanti Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan jalan yang lebih baik lagi Bapa. Bapa yang baik, kami juga mendoakan Bapa tempat ibadah kami ini Bapa, yang di bulan 5 nanti Bapa akan memperpanjang ruko ini Bapa.
Biarlah Engkau yang mencukupkan juga Bapa, dan kami juga Bapa bersedia untuk memberikan yang terbaik di dalam tempat ibadah kami ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hamba-Mu yang selalu setia juga Bapa, memberikan motivasi dalam kehidupan kami ini melalui firman-Mu Bapa. Berikan kepada hamba-Mu ini Bapa kesehatan, kekuatan daripada-Mu, dan berserta anak dan istrinya Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk para pemuda yang mau ikut menjadi pelayan di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu memberikan yang terbaik dan selalu setia di dalam pelayanan ini Bapa. Begitu juga Bapa dengan keindahan yang Engkau berikan pada pagi hari ini Bapa, di dalam firman-Mu tadi Bapa. Firman-Mu akan selalu memberikan kasih tentang kehidupan ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga mendoakan negara kami ini Bapa agar menjadi negara yang damai Bapa. Engkau jauhkan dari segala kekurangan Bapa. Engkau berikan selalu sukacita Bapa. Berkati Bapa Presiden dan Wakil Presiden berserta jajarannya Bapa. Biarlah mereka juga Bapa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Bapa jemaat-jemaat yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini Bapa, mungkin halangan pekerjaan, halangan sukacita Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Biarlah Bapa mereka di minggu-minggu akan mendatang Bapa dapat hadir dan berkumpul bersama kami di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga akan meninggalkan tempat ini Bapa dan membawa berkat daripada hamba-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk masa-masa liburan anak-anak sekolah, Lebaran. Jadikan kami berkat di tengah saudara-saudara kami yang mayoritas, supaya minoritas ini boleh menggarami yang mayoritas, supaya minoritas ini boleh tampil jadi saksi Kristus bagi dunia. Biarlah kami boleh mengisi hari-hari kami dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang berguna, bukan yang mempermalukan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan berangkat mudik. Kau menyertai dalam perjalanan, hindarkan dari mara bahaya, tibakan mereka di tujuan tak kurang suatu apapun. Bahkan Tuhan menjadikan mereka berkat bagi keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan, supaya melalui kehidupan, melalui kasih yang nyata, saudara-saudara kami boleh berjumpa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dengan hati yang tertuju kepada-Mu, kami mengangkat tangan kami. Rahmat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah segala pekerjaan, segala usaha yang Kau usahakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Melaluinya Engkau akan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Engkau bisa ikut berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Diberkatilah Engkau yang sekolah, yang kuliah. Engkau boleh mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Engkau diberikan hikmat untuk menyelesaikan studimu dengan baik, tepat waktu. Berkatilah saudara sekalian secara rohani. Imanmu makin berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Nya. Pengharapanmu makin teguh, tidak tergoyahkan, dan kasih-Mu semakin nyata di tengah dunia ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali dan jemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.